தான் இருந்தது. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film komedi horor koplak yang berjudul Aramanai 3. Nah, Om udah sempet nih bahas film yang keempat. Jadi kalau kalian belum nonton, habis nonton film ini bisa langsung nonton yang keempat ya. Santai aja, ceritanya nggak nyambung kok. Jadi kalian bebas mau nonton yang mana duluan. BTW, film ini tuh ngebahas tentang istana angker yang dihantui oleh keluarga hantu yang sangat jahat. Misteri demi misteri terjadi di sana. Udah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan ada bocah kecil yang bernama Joti lagi asik menggambar manis sambil dengerin radio jadul. Dek, kok pensilnya gerak-gerak sendiri? Lah, pas ngeliat ke cermin, apaan tuh? Ada sosok serem hitam rewo-rewo yang ikutan menggambar di sana. Lah, ini bocah pun langsung kena mentalnya lah. Untung dah pergi tuh. Tapi seketika Joti pun langsung ngowoh ketika dia ngeliat sosok serem yang lagi gelantungan. Siapa yang udah pernah ngalamin kayak gini? Sumpah ya, Om udah pernah persis kayak gini. Nah, karena terus-terusan membuat keributan, Tuan Tanah sekaligus ayahnya si Joti sangat marah. Raja Sangkar nggak mau mendengar lagi soal hantu-hantuan di istana. Karena hal itu juga lah, si Joti pun dimasukin sekolah asrama dan filmnya pun dimulai. 18 tahun kemudian, diperlihatkan media meliput tentang ruang terkunci di kuil Sivan yang akan dibuka oleh pemerintah kota. Ruangan itu sudah dikunci oleh Tuan Tanah Raja Sangkar selama 22 tahun lamanya. Dengan menangnya pemerintah kota dalam gugatan terhadap Raja Sangkar, maka ruangan di kuil itu akan dibuka segera. Ya, siapa tahu raja itu ngumpetin apaan gitu. Kalau harta karun kan lumayan bisa cuan. Mendapat itu, raja pun sangat marah. Nah, di tempat lain di kuil Sivan, terlihat orang-orang dari pengadilan datang untuk membuka tuh ruangan. Mereka itu langsung dipandu sama pendeta om-om muka lucu yang bernama Posari. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Raja Sangkar diantar oleh supir pribadinya si Durai malah datang ke sebuah hutan terpencil. Ternyata Raja Sangkar ini ingin menemui pendeta yang bernama Samyadi. Ini beneran loh namanya, bukan Om Karang-Karang, namanya emang beneran Samyadi. Oh, ada ya orang India namanya Samyadi. Raja pun cerita kalau ruangan rahasia mereka itu akan dibongkar paksa. Aslinya sih Samyadi itu udah nggak peduli, apalagi sekarang pendeta yang bernama Vilamali adalah pendeta suci di kuil itu. Dari ilmu aja Samyadi udah kalah jauh. Lagian kesepakatan mereka bersatu itu adalah kasus 22 tahun yang lalu. Sekarang Samyadi itu udah nggak mau ikut-ikutan lagi dengan masalahnya si Raja Sangkar. Di saat itu Samyadi pun langsung menaburkan abu suci untuk melindungi kuilnya dari hawa jahat yang akan datang memburu dirinya. Nah, di sisi lain diperlihatkan pendeta kepala Fami Mali yang hendak membuka ruang rahasia di kuil. Setelah melakukan prosesi, mereka pun langsung membuka ruangan itu yang sudah disegel selama 22 tahun. Ketika itu pintu dibuka, keluarlah banyak nyengat dan di dalam ada sosok manusia yang ambiar. Setelah itu, bawahan raja yang bernama Kali ngabarin ke raja kalau ruangan itu kosong melompong, jadi raja nggak perlu khawatir lagi. Nah, di istana diperlihatkan keponakan Raja Sangkar yang bernama Hema. Dia itu lagi keder nyariin putri semata wayangnya yang bernama Salu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Salu kecil yang lagi main petak umpet seorang diri. Tiba-tiba ada bola voli yang kendal-kendul sendiri. Seperti ada sosok astral yang lagi nge-dribble tuh bola. Bukan dribble yang ini. Kalau itu mah dribble kendal-kendul beneran. Ngeliat tuh demit, Silu pun langsung ngumpet di bawah meja. Tapi sosok itu pun terus saja menghantui si Silu. Untungnya sosok itu pergi menjauh. Lah, kok bolanya malah ngelinding ke sana? Itu apaan? Untung ketika Hema menemukan si Salu, tuh sosok pun langsung hilang entah kemana. Nah, Om kenalin juga nih ya, emak-emak gaul yang hobinya main TikTok. BTW, ini emak-emak bernama Sarala, ibu dari Hema dan neneknya si Silu. Dia juga kakak tertua dari si Raja Senka. Nah, di sana Hema marah-marahin emaknya karena ini nenek-nenek malah asik main TikTok daripada ngurusin cucunya sendiri. Tapi Sarala malah balik marah. Enak kan jadi single mother, makanya jangan cerai, rasakno. Ketika Hema udah cabut, Sarala pun malah diributin sama si Sugamani, caleg gagal yang merupakan adik iparnya si Sarala. Dia tuh mau minta tolong untuk disembunyikan karena bininya itu lagi nyari-nyari dia sambil marah-marah. Nggak lama datanglah bininya si Sugamani yang bernama Nafati. Om jelasin dulu ya, biar pada nggak bingung. Nafati itu adiknya si Sarala dan si Raja Sengkar.
Oke, sampai sini paham dong ya. Untungnya Mani itu nggak ketahuan sama bininya. Dia juga curhat sama temannya yang bernama Manikam. Udah nikah 15 tahun, setiap hari hidupnya selalu aja diudak-udak sama bininya terus. Karena apa ini bangkai diudak-udak bininya terus? Karena dia itu sering nyolong perhiasan bininya untuk bayar utang modal nyalek yang gagal total. Manikam juga manas-manasin, mendingan Mani itu bujuk-bujukin saudara iparnya si Raja Sengkar untuk menjual istana ini. Nanti uangnya bisa untuk Mani nyalek lagi. Pas lagi galau-galaunya itu, Mani malah nguping pembicaraan Hema dan Sisilu yang bilang kalau ada hantu di rumah itu. Ya si Mani pun langsung punya ide bagus lah. Dia itu akan membuat seolah-olah di istana itu ada hantunya, biar tuh rumah segera dijual. Mantap ini mah. Tak lama berselang, Raja pun sampai di rumah. Tapi pas si Durai lagi mau matiin lampu rumah, ada nyengat yang terlihat terbang di sana. Ngelihat nyengat yang sangat banyak, Durai itu ngerasa kaget. Bukannya pergi nyari Baygon, Durai itu malah menghampiri bolongan yang keluar nyengatnya. Si Durai pun langsung mental. Sialnya, Durai itu malah kecengkang dan nyemplung ke kolam. Nah, di lantai atas, Raja ngeliat si Durai yang lagi berdiri. Penasaran, Raja pun ngikutin si Durai sampai ke bawah. Tapi seketika, Durai itu langsung hilang menjadi nyengat. Nah, di sana Raja pun sadar kalau Durai yang asli udah ngambang. Untungnya aja itu kumis bisa jadi pelampung, jadi Durai itu masih ngambang. Keesokan harinya, Durai pun dikremasi. Di saat itu ada cewek cantik yang datang. Ternyata itu adalah Joti yang di awal film. Ngeliat si Joti pulang, Raja pun malah senewan. Siapa yang ngabarin tuh anak? Kenapa juga dia harus pulang kampung? Iya nih, siapa yang ngabarin tuh cewek? Lah, Mas Gorila malah keluar. Jelas saja Abisek pun langsung ditabokin karena dikira dialah yang ngabarin si Joti. Mani yang penjilat juga bilang, biar aneh aja yang gebukin ini orang kakak. Dasar semprul. Tapi pas tahu kalau yang ngabarin si Joti adalah mas-mas keker teman kecilnya si Joti yang bernama Savarna, ya si Mani pun langsung bleret lah. Savarna juga bilang kalau Joti itu sangat dekat dengan si Durai. Bahkan Durai juga sangat sayang sama si Joti. Nggak etis kalau nggak ngabarin Joti kalau si Durai itu telah meninggal. Setelah acara kremasi selesai, semua orang pun langsung pada pulang. Di saat melihat si Joti, Savarna pun mengingat kenangan pas mereka masih kecil. Rupanya Joti itu udah naksir sama si Joti dari pas masih bocah. Uluh, joget dulu gendal-gendul kayaknya asik nih ya. Nah, pas sampai di rumah, Joti pun disambut oleh keluarga besarnya. Tapi Raja malah marahin semua orang. Ngapain juga nyambutnya anak? Padahal rumah kan lagi dalam kondisi duka. Ngelihat perlakuan bapaknya itu, Joti dan semua keluarganya pun merasa heran. Nah, di dalam, Joti pun langsung menghampiri keponakan imut-imutnya. Joti juga ngebawain coklat khusus buat si Silu. Tapi dari tangga, Silu malah memanggil. Lah, kok itu Silu? Lah, ini siapa? Loh, kok udah hilang? Ya, si Joti pun langsung kena mentalnya lah. Itu tangannya sopo? Nah, di lain tempat diperlihatkan om-om kumis yang lagi belanja di toko emas. Nah, di luar ada Abisek dan anak buahnya si Pensil lagi nunggu mangsa. Rupanya dua orang ini adalah pencuri nggak profesional. Mereka berniat ngembat emas dari orang-orang yang baru keluar dari toko emas. Singkat cerita, mereka berhasil nyikat tuh tas om-om. Tapi ngeheknya motor mereka malah ngeden. Ya, kabur lagi lah. Ngeheknya lagi, pas di Uber-Uber itu, tuh om-om ternyata adalah inspektur polisi. Tapi mereka sedikit girang karena tuh om-om bilang tas itu berisi 10 kilo, bisa amsyong kalau istri aneh tahu. Nah, karena terus-terusan di Uber-Uber, Abisek pun punya rencana. Mereka itu akan ngumpetin tuh tas berisi emas 10 kilo. Besok siangnya mereka akan ngambil lagi tuh bungkusan. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Joti yang lagi berenang. Namun sayup-sayup terdengar suara nyanyian seorang cewek. Penasaran dengan suara nyanyian yang sangat asing itu, Joti itu malah mengikuti sumber suara dan sampailah di ruangan kosong. Pas ruangan itu dibuka, dia melihat ada tape recorder yang dulu pas masih kecil punya dia. Ternyata suara itu muncul dari tape itu. Iyalah dalah, kok malah muncul badai. Nah, di sana Joti juga melihat lukisan ibunya. Tapi anehnya Joti itu langsung lumpuh kayak kesirep. Nah, di saat tumbang nyekangkang itu, tombak lampu hias pun pada berjatuhan. Di satu lampu jatuh semuanya, untungnya Joti selamat karena lukisan ibunya melindungi dia. Selamat. Melihat itu, Raja pun malah marah besar kenapa Joti masuk ke ruangan terlarang itu. Karena hal itulah, si Joti pun malah mewek di pojokan. Melihat keponakannya lagi bersedih, Bibi Sarala pun ingin menghibur si Joti. Joti heran kenapa ayahnya sangat membenci dirinya. Ya udah deh, Bude Sarala pun menceritakan sebuah kisah.
23 tahun yang lalu, Raja Sankar yang seorang tuan tanah diundang ke pernikahan anak kepala kuil, Samyadi. Putra Sami yang bernama Sami Kanu akan menikahi gadis cantik yang bernama Eswarani. Di kala itu, Raja pun disuruh memberikan kalung pernikahan ke mempelai. Tapi pas ngeliat si Eswarani, Raja pun langsung jatuh cinta. Dia itu malah langsung mengalungkan kalung itu ke Eswarani, yang berarti Raja lah yang menikahi si Rani. Karena Raja merupakan tuan tanah, nggak ada seorang pun yang berani menyangkal keinginan si Raja. Sampai suatu hari, Sami Kanu datang untuk menculik si Rani. Di kala itu, Rani itu malah berteriak-teriak ketika hendak diculik. Ya secara, dia sekarang udah punya suami yang tajir melintir. Lah mending milih si Raja kemana-mana lah daripada pemuda miskin macam si Kanu. Karena hal itulah, Kanu pun digebukin habis-habisan. Beberapa bulan kemudian, Jyoti pun lahir. Tapi gara-gara itu juga lah, Eswarani pun meninggal dunia. Raja Sankar yang mendapati istri yang sangat dia cintai mati, merasa amat tertekan. Karena hal itu juga lah, Raja malah menyalahkan si Jyoti sebagai sebab kematiannya si Rani. Mungkin gara-gara itu, Raja sangat membenci si Jyoti. Keesokan paginya, dua koplak pun kembali datang untuk mengambil tas mereka. Tapi lah kok udah hilang. Nah di kala itu mereka pun digap sama si Kali. Kali bilang kalau tas itu tadi pagi udah ditemuin sama Nyonya Nafati dan dibawa masuk ke dalam. Waduh, di saat yang bersamaan diperlihatkan istana lagi mau renovasi. Dan orang yang ditunjuk sebagai pelaksananya adalah si Saravana. Iyalah, kebetulan banget ya, sohibnya lagi ngejob di sana. Si Abhishek pun malah berpura-pura ikut ngejob di sana. Nah di halaman belakang diperlihatkan si Jyoti lagi utak-utak tape-nya. Ngeliat itu, Saravana pun langsung menyapa. Kebetulan banget ada nih mas-mas kumis. Si Jyoti pun minta tolong benerin tuh tape tua. Karena di tape itu adalah satu-satunya benda yang menyimpan suara ibunya. Dimintain tolong sambil dipegang-pegang gitu. Ya si Saravana pun langsung ngilu lah. Malam harinya diperlihatkan si Pensil malah asik molor sama pelayan yang lain. Abhishek ngamuk lah. Nah di lain sisi si Jyoti pun malam-malam masih aja dandan. Iya mbak, iya kamu cantik. Tapi dari belakang kayak ada yang niup-niup rambutnya. Ya bulu jempolnya pun langsung berdiri lah. Di saat itu Jyoti pun melihat ada sosok siluman rambut yang duduk sambil angguk-angguk. Bukannya kabur, Jyoti itu malah nanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Lah udah jelas itu demit lah mbak. Untungnya Silu datang dan sosok itu pun hilang. Tapi dari cermin keluarlah sosok hantu ibunya si Jyoti yang berteriak, "Jyoti jangan berdiri di sana, pergi dari sana segera." Disuruh cabut, Jyoti pun langsung kabur lah dari kejaran hantu serem itu. Untungnya dia pun tabrakan sama si Saravana yang berhasil benerin tape-nya itu. Seketika sosok itu pun gak jadi ngejar si Jyoti. Kembali lagi ke dua koplak, mereka berencana membobol gudangnya si Nafati. Suara apaan tuh? Demit ya? Wah kambing, ini orang malah molor lagi. Di percobaan kedua, mereka malah kegap sama si Saravana. Karena tadi mereka gagal terus membuka tuh kunci, kali ini mereka pakai batang besi yang panjang banget biar jos. Sialnya, Mani dan si Manika malah lewat. Rencananya sih mereka itu akan nakut-nakutin orang di rumah itu, biar dikira rumah itu berhantu. Ngapain di sini? Sama kayak kamu pak, ngumpet. Kepalang tanggung, Mani pun minjam HP-nya si Abhishek buat seolah-olah kalau nelpon itu adalah hantu. Lah, main keplak aja. Oh, bangke, langsung tospol dong. Rasanya pasti megap-megap itu bool. Koplaknya lagi, pas Manika mencoba nakut-nakuti, semua orang pun langsung sadar kalau tuh demit adalah si Manika. Bangkeknya, Manika malah diajak joget TikTok dong. Wes, karena sama-sama punya misi terselubung, mereka bertiga pun sepakat untuk bekerja sama. Di saat yang bersamaan, kembali lagi ada bola yang ngedal-ngedul sendiri. Ngelihat itu, Silu pun langsung terbangun. Dia bilang kalau dia itu udah gak mau main lagi sama Mbak Demit. Tapi seketika tuh bola pun mental dan nyenggol Tiner. Ngeheknya, seketika tuh lantai pun langsung terbakar dan api pun mengejar si Silu. Kebetulan film Indianya, Silu itu langsung ditangkap sama bapaknya yang bernama Raffi. Raffi heran kenapa Silu itu bau bensol. Ini semua gara-gara Jyoti ayah. Tante Jyoti yang giniin kamu. Bukan ayah tapi Jyoti yang lain. Kok om jadi bingung ya? Udah lanjut dulu aja ya. Gara-gara keributan itu, Raja Sankar pun marah besar. Apalagi Silu terus-terusan bilang kalau ada hantu di sana. Nah, kenapa si Raffi pulang? Karena dia tuh kangen sama si Silu. Lagian dia yang sebelumnya kerja di Inggris, rencananya akan kembali menetap di India. Keesokan harinya, Jyoti pun berbicara dengan si Raffi. Dia bilang kalau apa yang dibilang sama si Silu itu emang benar adanya. Istana ini berhantu. Karena dulu pas dia masih kecil, Jyoti juga pernah ngalamin hal yang sama kayak si Silu. Jyoti juga bilang kalau sekarang hantu itu semakin jahat. Semenjak pulang ke rumah, udah 2 kali dia mau dibunuh sama tuh demit. Tapi untungnya arwah ibunya selalu menyelamatkannya. Mendengar itu, Raffi itu percaya nggak percaya lah.
Nah, untuk membuktikan, Raffi pun bertanya ke Silu tentang hantu yang disebut-sebut Joti yang lain. Silu bilang, kalau Joti itu teman mainku ayah, dia akan melakukan apapun yang aku suruh. Ya udah nduk, coba suruh temanmu tuh mindahin tuh kursi. Tapi udah ditunggu lama bener, tuh kursi nggak gerak-gerak. Tapi pas Silu pergi, seketika tuh kursi pun langsung gerak-gerak sendiri. Pakai terbang dong, kurang meyakinkan apa lagi coba ini. Karena udah fix ada demit di istana itu, Raffi pun mencoba mengecek kamar terlarang di istana itu. Di tempat yang lain, diperlihatkan si Maning lihat bininya yang ngawe-ngawe dia. Asik dapat jatah ini. Ternyata si Navati itu lagi latihan yoga. Yalah, tiwas pede. Malam harinya, Abhishek dan si Pecil udah membuat rencana hantu-hantuan. Mereka membuat drone bentuk demit. Nah, untuk percobaan, kita tes ke emak-emak gaul Sarala. Melihat tuh demit yang goyang-goyang, ya ini emak-emak TikTok pun langsung kejang di sekolah. Mani dan Abhishek juga mencoba lebih nakut-nakutin. Tapi ngeheknya, si Pencil itu malah nggak becus mainin drone-nya, sehingga tuh demit pun malah kabur ke sana sini. Bangkainya tuh demit jadi-jadian, tahu aja lagi ngejar tante yang bohai. Ngeliat tuh demit, ya Navati pun ikutan kejang di sekolah. Bibi, masih latihan yoga ya? Ya udah deh lanjut. Oh, suami bedus. Masih main yoga-yogaan ya? Semangat ya Bi. Bangkeknya, karena suaminya nggak peduli, Navati pun langsung meluk siapapun yang dia lihat. Dan orang itu adalah si Saravana. Aduh, pinter banget nyari orang untuk diblok ya. Sekarang yang malah kena mentalnya adalah si Sugamani lah. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Raffi yang mencoba mengecek ruangan rahasia. Di sana dia melihat foto keluarga 23 tahun yang lalu. Tapi anehnya ada dua orang yang mukanya udah seperti kebakar. Ada si Durai dan ada Mama yang nggak diketahui itu siapa. Sama satu lagi nih, orang yang berdiri di pojokan itu adalah si Kali. Waduh, bikin kaget aja. Ngelihat muka Kali yang ikutan kebakar. Waduh, bikin kaget aja. Raffi pun langsung menelpon si Kali. Raffi meminta Kali untuk pergi ke kuil segera mungkin. Tapi Kali malah lagi asik minum ciu sama pendeta om-om muka lucu. Seketika sambungan telepon itu pun langsung terputus. Nah, pas lagi asik-asiknya mendem, Kali mencoba keluar untuk mengecek ketokan pintu. Lah, kok nggak ada siapa-siapa? Sedangkan di dalam diperlihatkan si Posari yang lihat ada lubang nyengat. Penasaran, ini orang malah mendekat. Nah, kan itu siapa? Kok ada dua? Oh, tekek cuman mimpi ternyata. Tapi ini pas om-om sadar, ini om-om muka lucu malah dekat ke lubang lagi. Kambing, kaget lagi. Nah, pas masuk, Posari pun udah hilang. Di saat itu Kali ngeliat Posari yang domblong. Kali ini si Kalinya ada dua. Lah, kok udah mulai serem ya? Nah kan, bukannya kabur malah dimut demit kan? Seketika ruangan itu pun jadi porak-poranda. Malah ngumpet di lemari dong. Nah, di kala itu Kali pun mendengar suara nyanyian cewek. Entah ini orang emang jagoan apa tolol, dia malah mengintip ke lubang wastafel. Apa om bilang? Demitnya beneran keluar kan? Sik bos, demit mau dikepuk pakai kain pel. Oh, super sekali. Cuk, belakangmu cuk. Ya udahlah, wassalam ini om botak. Nah, pas si Raffi sampai, di sana tuh udah kosong. Ini udah selesai belum sih? Aneh atet. Posari pun bilang, mending si Raffi pergi aja dari sini. Demit di istana ini sangat serem banget. Wedus, pendeta kok pengecut. Di ketakutannya itu, Posari pun berkata, mungkin kejadian hari ini berhubungan dengan kejadian 22 tahun yang lalu. Di saat itu, Posari yang lagi mau masak di kuil dimintain bantuan sama si Kali. Posari itu diajak ke sebuah hutan terpencil di pinggiran kota. Tak lama dia menunggu, Posari ngeliat ada Kali, Durai, Samyati, dan si Raja yang membawa seseorang yang udah dibungkus-bungkus. Raja pun juga langsung meminta si Posari untuk membukakan ruangan di belakang kuil. Setelahnya, ruangan itu nggak pernah dibuka lagi. Mungkin gara-gara tuh ruangan kemarin dibuka, ada arwah jahat yang menghantui mereka. Karena udah di luar Nurul, Raffi pun langsung menemui pendeta suci, Feli Mali. Feli Mali juga ngerasa aslinya ada arwah jahat yang sedang menghantui kota. Makanya dia tuh akan membantu si Raffi. Keesokan harinya, Raffi pun langsung menaruh sebuah papan suci di gudang terlarang. Di saat itu ada murid Feli Mali yang akan melakukan ritual penyegelan arwah. Sambil membawa kipas sate, seketika keluarlah sosok burung dari bubuk merah. Seketika itu juga, tuh ruangan pun langsung kipit-kipit angin. Pendeta itu juga bilang kalau emang bener ada arwah jahat di rumah itu. Nggak pakai lama, diperlihatkan tuh arwah mulai kesedot ke papan yang dibawa sama si Raffi tadi. Tapi sialnya, arwah yang di sana nggak cuma satu. Keluar lagi arwah yang lebih besar dan lebih jahat. Karena gangguan arwah yang lebih jahat itu, arwah kecil pun berhasil kabur. Tak lama berselang, datanglah nyengat yang sangat banyak. Nyengat itu pun langsung berubah jadi sosok si Saravana. Lah, Joti dan si Raffi pun langsung cengok lah. Melihat itu, Joti pun langsung ditarik sama si Raffi. Raffi berkata kalau arwah itu bukanlah si Saravana.
Terus roh yang dikira ibunya si Joti itu bukan bermaksud untuk melindungi si Joti, melainkan ingin membunuh si Joti. Nah, karena misi penyegelan gagal, Raffi pun langsung menelpon si Feli Mali. Nah, di sisi lain, Demit Saravana terus-terusan memandangi Raja. Di saat udah menangkap si Raja, tiba-tiba si gorilanya malah muncul. Habis itu mau minta tolong sohibnya itu untuk pura-pura jadi hantu, biar nakut-nakutin seisi rumah. Lah, Demit malah ditarik-tarik. Nah kan, mukanya Abisek langsung penyok. Nggak cuman itu, Abisek juga diputer-puter sampai aduh, itu tosbol lagi. Ini mah fix, kalau kentut udah nggak bakalan bunyi ini mah. Nggak lama kemudian, Sugamani pun juga ikutan datang. Ya ini Pak Depade pun juga ikutan dipeluk koto lah. Yalah, ini akek-akek cungkring malah ikutan. Ya ikutan diontang-anting lah. Nah, di lain tempat, Joti pun bertanya tentang apa yang dibilang sama si Raffi tadi. Jadi pas malam, dia tuh ngeliat sosok Saravana yang kerasukan Demit nyeret-nyeret si Kali. Terus dari terawangannya si Fali Mali, dia tahu kalau pas kejadian di malam itu, pas si Joti disuruh pergi itu, bukan si Joti Semok inilah yang disuruh pergi, tapi itu Demit menyuruh si Joti versi Demit untuk pergi dari sana karena berdiri di belakang si Joti Semok. Gimana? Bingung? Nanti Om jelasin deh pelan-pelan. Intinya sih, semua ini terjadi karena ruangan di kuil itu dibuka. Pokoknya ini mah ada hubungannya dengan Raja, Eswarani, dan Samikanu. Pas lagi ngobrol-ngobrol itu, Raffi ngeliat si Raja pergi bersama si Saravana. Ternyata Raja itu kembali mendatangi kuilnya si Samyadi. Raja menjelaskan kalau orang-orang yang terlibat kejadian 22 tahun yang lalu semua mati secara misterius. Kalau ini terus terjadi, maka target selanjutnya pasti mereka berdua. Belum selesai ngomong, malah ada nyengat terbang. Nah kan, Demitnya ngintilin. Nah lu, Demitnya keluar. Untungnya pas si Saravana mau menyerang, Samyadi pun langsung melempar air suci sampai tuh Demit pun kalang kabut. Nggak mau mati diimut sama Demit, mereka berdua pun langsung kabur. Tapi sialnya Saravana versi Demit itu berhasil mengejar. Tiba-tiba hujan terus dong. Oh alah, dasar film India. Udah bodo amat, yang penting gelut. Di saat si Raja hendak dibunuh, Raffi pun datang tepat waktu. Dia pun langsung membawa omnya itu untuk kabur, meninggalkan Samyadi yang pelolor. Tak lama kemudian, Raja pun dibawa ke sebuah kuil di atas gunung. Dengan perlindungan Dewa Singa, Raja akan aman di sana. Namun Feli Mali pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Raja nggak mau cerita, dia juga nggak mau ngebantu. Sebelum flashback, diperlihatkan Samyadi yang udah terbahan di pinggir kali. Ketika udah pasrah mau dibunuh sama Demit, Saravana pun berubah menjadi sosok Eswarani. Dia bilang, Bapak tidak perlu takut, aku tidak akan membunuh Bapak. Semua ini bukan salah Bapak. Udahlah, nggak usah pakai lama deh, langsung flashback aja. Seperti yang Om ceritain tadi, Raja tiba-tiba menikahi si Rani. Aslinya sih, si Rani itu udah kawin sama si Raja. Makanya suatu hari, Samikanu itu mencoba membawa Rani untuk kabur. Tapi sialnya, mereka malah kegap. Nggak mau dibunuh oleh suaminya, Rani berpura-pura dia tuh mau diculik. Walaupun hatinya hancur ngeliat orang yang dia cintai digebukin, tapi Rani nggak punya pilihan lain. Sampai beberapa bulan kemudian, Rani pun hamil. Semua orang pun terlihat bahagia dengan kehamilan itu. Terutama si Raja yang akan punya keturunan yang bisa melanjutkan warisannya. Beberapa bulan kemudian, pas hari persalinan, Raja mendatangi kuil untuk meminta berkah ke dewa. Nah di rumah, Eswarani pun melahirkan dibantu sama dukun bayi. Tapi pas ngeliat tuh bayi, dukun bayi yang bernama Ningsih itu pun langsung bilang ke Raja kalau tuh anak yang lahir punya ciri-ciri sama persis dengan Samikanu. Tai lalat di jidatnya dan jari 6 kayak bapaknya. Mendengar itu, Raja pun langsung marah besar. Tak lama berselang, Raja pun pulang. Di saat yang bersamaan, tuh bayi yang dikasih nama Joti malah udah berbusa. Ternyata dukun Ningsih itu udah ngasih racun sebelumnya. Diperlihatkan juga, Durai dan si Kali juga menggali tanah di kamar itu. Karena Rani gak mau menyerahkan bayinya, dia pun langsung dikeplak. Akhirnya Rani pun mengaku kalau anak itu adalah anaknya si Kanu. Sebelum nikah, emang dia itu udah pernah ewek-ewek tumpak teralala sama si Kanu. Namun Raja gak mau tahu, intinya si Rani itu udah selingkuh. Nah ini nih ciri khas film Indianya keluar. Di saat udah sakratul maut, Rani masih bisa memohon dengan lebay. Sungguh indah sekali film India. Rani pun memohon kepada si Durai untuk menyelamatkan putrinya. Durai yang baru aja punya putri pasti tahu perasaan seorang ibu. Tapi tetap aja si Rani itu ditujelep-tujelep dengan kejam. Nah karena udah kepalang malu, anak Durai pun langsung diminta sama si Raja dan diakuin sebagai anaknya.
Itulah kenapa Raja sangat membenci si Jyoti yang semok, karena emang dia tuh bukan darah dagingnya sendiri. Untuk menutupi aksi pembunuhan itu, Raja juga berpura-pura sedih dan mewek jelek pas si Rani dikuburin. Ketika semua orang udah pada pergi, Sami Kanu pun datang dengan hati yang hancur. Mengetahui Rani mati, Sami pun gak bisa berpikir jernih. Karena rasa sayangnya ke Rani, Kanu pun malah berniat menggunakan ilmu hitam. Dia mencoba membangkitkan Rani kembali. Selama berhari-hari, Kanu melakukan ritual sesat. Sampai di hari ke-7, jasadnya si Rani pun udah hilang. Nah di sana, Kanu pun melihat sosok Rani yang udah hidup lagi. Tapi pas noleh, wajahnya mukanya demek bos. Ya ini orang pun langsung kabur lah. Beberapa hari setelah kebangkitannya si Rani, diperlihatkan dukun bayi Ningsih bersama asistennya melewati hutan sambil kegondrengan. Bentarnya, jeruk jatuhnya. Apaan tuh? Ya ini mama pun langsung kabur lah. Dikala itu, Ningsih pun melihat sendok racun. Dia juga melihat sosok serem yang berdiri memandangi dia. Waduh, ini film banyak banget jumpscare ya. Di saat itu, arwah Rani pun menunjukkan diri dan dia pun berkata, Bu mau lihat bayiku nggak Bu? Lah kok kosong? Ya karena bayiku itu kamu bunuh. Ya udah deh, ini mak pun langsung meletot, dileser sama demit. Keesokan harinya, Raja pun melihat sosok Rani berdiri di depan gerbang. Sadar kalau arwah Rani akan membunuh dia, Raja pun laporan ke Samyadi. Tahu kalau putranya menggunakan jurus terlarang, Samyadi pun sangat marah. Ritual itu nggak bisa menghidupkan orang yang udah mati. Arwah yang dihidupkan itu akan terus membalas dendam sampai dia puas. Nah dikala itu, Raja pun malah bersandiwara. Yang penting sekarang itu kita harus membuat si Rani itu jadi nggak jahat lagi. Setelah itu, bodoh deh. Kalau kamu itu mau hidup sama si Rani selamanya, sok mangga. Karena kemakan rayuannya si Raja, Kanu pun bersedia menunjukkan jasad Rani yang disembunyikan di hutan. Nah dikala itu, Samyadi pun langsung menyiramkan air suci dan Tudemit pun langsung dikerodongin sama selendang suci. Selanjutnya sama kayak diceritain sama Posari kemarin. Tubuh Demit Rani pun disegel di ruangan belakang kuil. Di ruangan itu pun menjadi segel untuk si Rani. Tapi tak lama kemudian, anak buah Raja pun datang dengan gemberadak. Dia bilang kalau Sami Kanu itu tewas gara-gara didorong sama bapaknya sendiri. Mengetahui putra satu-satunya mati gara-gara dia, Samyadi pun merasa sangat bersalah. Semenjak saat itu, Samyadi pun mengurung diri di kuil di tengah hutan. Tapi selama bertahun-tahun, Samyadi itu nggak tahu kalau yang membunuh Kanu itu bukan dirinya, melainkan anak buahnya si Raja yang disuruh sama si Raja. Itulah kenapa Rani tidak ingin membalas dendam ke Samyadi, karena semenjak awal Samyadi ini juga korban dari kebusukannya si Raja. Udah tahu siapa yang bangke, Samyadi pun berniat kerjasama sama Demit Rani untuk balas dendam ke Raja. Setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Valimali pun langsung merancang cara agar Tudemit bisa musnah. Sambil menyiapkan obor raksasa, Valimali pun membisikkan rencananya ke Raffi. Was, Pak Blekentur. Tak lama kemudian, Raffi pun menjelaskan situasi yang terjadi ke orang-orang rumah. Lah, semua orang pun langsung pada cengok lah. Jelas saja, Abhishek gak mau percaya begitu aja. Dia pun pengen ngebuktiinnya sendiri. Bocah, mana temenmu yang demit? Sini suruh salaman sama Pencil. Mana gak ada bos, bohong ya kamu. Waduh, keluar beneran dong. Lah, mereka pun langsung pada percayalah. Nah, misi mereka itu adalah mengeluarkan Demit Jyoti dari istana ini sebagai pancingan untuk demit emaknya. Nah, di luar pendeta pun udah mulai bersiap-siap. Sedangkan orang-orang ini pun disuruh memancing keluar tuh demit. Gimana caranya toh Bambang? Tapi karena nggak punya pilihan lain, mereka pun berencana untuk main gandeng-gandengan. Di saat udah saling gandeng-gandengan itu, mereka berniat keluar rumah pelan-pelan. Tapi sialnya mereka malah ketarik lagi ke dalam. Dikala itu terlihat sosok demit yang udah marah bener. Alhasil, semua orang pun langsung diplekoto satu persatu. Abhishek pun bilang, aduh cuman gara-gara emas 10 kilo, nyawa aneh jadi taruhan demit. Di sini baru deh Abhishek sadar kalau yang diambil sama si Navi itu isinya bukan emas 10 kilo, melainkan tepung terigu 10 kilo. Noh, tepungnya juga udah aneh masak jadi bakwan jagung. Lah, kambing. Karena udah nggak ada gunanya di sana, Abhishek pun kabur. Tapi daripada kabur pakai tangan kosong, dia ngembat tapnya si Jyoti. Gara-gara itu juga lah Jyoti Demit menunjukkan dirinya. Dia pengen tapnya itu dikembalikan. Melihat itu, Raffi meminta tuh tape dikasih ke dia aja. Kalau tuh Demit nggak berhasil dikeluarkan, semuanya akan mati. Di saat itu, si gorila ini pun langsung lemparin tuh tape-nya ke Raffi. Dan seketika, arwah hantu Jyoti pun langsung diserap oleh patung segel. Pasti pedes banget itu hantu. Ngaratinnya aja sampai gubet-gubet kayak gitu kok. Nah, di lain tempat diperlihatkan Samyadi yang melakukan ritual sesat. Dia akan membangkitkan arwah putranya agar bisa tag team balas dendam ke raja dan keluarganya. Setelah melakukan ritual itu, Samyadi pun langsung tewas dan arwah Sami Kanu pun langsung terbebaskan. Di sisi lain diperlihatkan perayaan di kuil.
Di kuil atas juga gitu, juga diperlihatkan anak buahnya si Valimali udah bersiap-siap untuk perang besar. Sialnya, pas si Raffi dan Joti membawa batu demit, mereka itu malah diganggu sama hantu-hantu yang lain. Lah, kok malah ikut? Sesampainya di kuil singa, Raffi pun langsung pengen ngerebus tuh demit. Hehehe, malah dicokot. Nah, pas direbus itu, tuh demit pun langsung berontak-rontak. Tapi seketika keluarlah biang demitnya yang ingin menyelamatkan putrinya. Nggak semudah itu Ferguson. Nah, di kala itu, Saravana versi demit mau menyerang, tapi dia pun langsung diket-iket sama tali suci. Alhasil, tuh demit pun berhasil dikeluarkan. Ketika udah pasrah, Rani pun memohon. Dia itu ingin ketemu sama si raja untuk terakhir kalinya. Dia pengen menanyakan sesuatu secara langsung. Gebleknya, raja yang udah tahu kalau dia itu bakalan menang malah keluar. Nah kan, demitnya malah cengengesan. Dan seketika, keluarlah akar yang menjalar di belakangnya si raja. I am Groot. Sialnya, tuh demit Kanu malah fusion sama demit Rani. Udah jahat, tambah jahat, mantep. Karena kekuatan gabungan itu, semua orang pun langsung pada mental-mental. Nah, di saat itu, raja pun langsung diplekoto sampai dia pun tewas. Valimali berhasil membuat penghalang. Tapi pada saat barrier itu dijebol, si Raffi berhasil nyekek tuh demit. Melihat matahari yang akan terbenam, Valimali pun menyuruh siapapun untuk menyalakan obor. Kalau tuh matahari sampai hilang, maka mereka semua akan tamat. Untuk melindungi si Joti, para pendeta gimbal pun udah membuat penghalang pakai Trisula Suci. Namun tuh demit gak mau menyerah begitu aja. Mereka malah kena hipnotis dan malah saling serang. Ketika semua orang udah pada KO, Saravana mode demit langsung mendekati si Joti. Rencananya sih dia akan menukar arwahnya si Joti Semok dengan Joti yang udah mati. Nggak mau hal itu terjadi, Raffi pun langsung berlari membawa obor gading biar tuh obor dewa hidup. Sambil dikejar batu yang gede-gede banget, Raffi berusaha mati-matian mendekati obor. Alhamdulillahnya dia berhasil menyalakan tuh obor dewa. Di saat yang bersamaan, di kuil bawah semua orang pun juga ikut berdoa. Karena hal itu jugalah, cahaya dari obor itu langsung menyebar masuk ke dalam kuil singa. Seketika, tuh demit pun langsung mental. Nggak cuman itu, patung Raja Singa pun juga tiba-tiba hidup. Dengan kekuatan Raja Singa, dua arwah jahat itu pun berhasil dimusnahkan menjadi abu. Lah, kok udahan? Dan filmnya pun berakhir. Seperti biasa, ada yang nyempil dikit. Diperlihatkan di akhir film kalau Joti dan si Saravana itu memutuskan untuk menikah. Sebagai sohib yang baik dan calon tuan tanah, Saravana menawarkan pekerjaan ke Abhishek biar dia itu nggak jadi pencuri lagi. Tapi Abhisheknya malah nolak. Pas ditawarin jadi asistennya si Raffi, Abhishek juga nolak. Nah, pas udah dapat kode dari si Pencil, Abhishek pun langsung pamit. Ternyata Pencil tadi itu disuruh ngembat harta istana itu. Tapi bangkainya pas dibuka, isinya malah tepung. Lah bos, tas yang kamu suruh ambil tadi itu berat banget. Jadi aneh ambil yang ini aja yang entengan. Oh, anak buah kampret. Dah tamat. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirminatiin.